akuntansi biaya, sebagaimana untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya. Langsung saja materinya. Perlu kita ketahui apa sih itu akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang berfokus pada perhitungan, pencatatan, terus juga pengklasifikasian dan pelaporan informasi terkait biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menyediakan informasi biaya yang akurat sehingga manajemen dapat mengambil keputusan strategis yang tepat. Nah, dengan akuntansi biaya, perusahaan dapat mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa, juga bagaimana cara mengendalikan biaya tersebut serta bagaimana menilai efisiensi operasional perusahaan. Akuntansi biaya juga mendukung manajemen untuk menganalisis profitabilitas, merencanakan anggaran serta melakukan evaluasi kinerja departemen produksi. Slide selanjutnya ada tujuan utama akuntansi biaya, di mana dalamnya terdapat 5 tujuan utama. Yang pertama itu penentuan harga pokok produksi atau HPP, kedua itu pengendalian biaya, ketiga perencanaan dan penganggaran, keempat pengambilan keputusan, dan yang kelima penilaian persediaan. Nah, yang pertama itu penentuan harga pokok produksi atau HPP, di mana menghitung biaya total untuk produksi barang atau jasa. Di mana perhitungan HPP ini adalah langkah dasar dalam akuntansi biaya dengan menghitung biaya total untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, perusahaan juga dapat menentukan harga jual yang sesuai sehingga tetap kompetitif di pasar dan juga dapat menutup semua biaya produksi serta memperoleh keuntungan. Nah, perhitungan HPP melibatkan semua biaya langsung seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung, serta biaya tidak langsung seperti overhead pabrik. Yang kedua itu pengendalian biaya, di mana memantau dan mengontrol pengeluaran agar tetap efisien. Nah, artinya akuntansi biaya membantu perusahaan memantau pengeluaran biaya di berbagai departemen agar tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Nah, informasi biaya yang detail dan terukur membuat manajemen dapat mengidentifikasi pemborosan, efisiensi, dan potensi penghematan biaya di setiap produksi. Ketika itu perencanaan dan penganggaran, di mana membantu penyusunan anggaran dan rencana operasional. Yang artinya teman-teman, dengan data biaya masa lalu, manajemen dapat merencanakan anggaran operasional di masa mendatang secara lebih realistis. Nah, ini juga mencakup perkiraan biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, serta kebutuhan modal lainnya. Dengan demikian, perusahaan dapat meminimalkan risiko keuangan yang memaksimalkan penggunaan sumber daya. Nah, yang keempat itu adalah ada pengambilan keputusan, di mana menyediakan informasi krusial untuk keputusan strategis. Yang artinya itu
informasi biaya sangat krusial untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen seperti keputusan apakah akan menerima pesanan khusus dengan harga tertentu, terus juga membuat produk baru, menghentikan produk yang tidak menguntungkan, atau memilih teknologi produksi yang baru. Semua keputusan tersebut bergantung pada analisis biaya dan manfaat. Nah, selanjutnya ada penilaian persediaan, di mana untuk menentukan nilai persediaan dalam laporan keuangan, yang artinya itu akuntansi biaya juga digunakan untuk menilai berapa nilai barang dalam persediaan, baik itu bahan baku, bahan dalam proses maupun barang jadi. Nah, nilai persediaan ini akan dicatat di neraca perusahaan sebagai aset dan mempengaruhi laporan laba rugi. Slide selanjutnya ada klasifikasi biaya. Nah, yang pertama itu ada klasifikasi berdasarkan fungsi, di mana di dalamnya terdapat biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Nah, pertama itu tadi ada biaya produksi, di mana untuk menghasilkan produk. Nah, yang artinya biaya ini secara langsung berkaitan dengan proses pembuatan barang. Contohnya itu biaya bahan baku, terus juga tenaga kerja pabrik, dan biaya penyusutan mesin produksi. Nah, yang kedua itu ada biaya pemasaran, di mana untuk menjual dan distribusi produk. Artinya itu biaya ini untuk mempromosikan, mendistribusikan, dan menjual produk. Contohnya itu seperti iklan, promosi, terus juga gaji tenaga, penjualan, dan ongkir atau ongkos kirim. Nah, selanjutnya ada biaya administrasi, di mana biaya operasional kantor dan manajemen. Artinya itu biaya ini yang berkaitan dengan aktivitas manajerial dan operasional kantor. Misalnya itu seperti gaji staf administrasi, perlengkapan kantor, dan biaya utilitas kantor. Selanjutnya ada klasifikasi biaya berdasarkan perilaku, di mana dalamnya ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, pertama tadi ada biaya tetap, di mana tidak berubah dengan volume produksi seperti gaji supervisor dan sewa pabrik. Nah, artinya biaya ini tidak berubah meskipun volume produksi naik turun dalam batas kapasitas tertentu. Contohnya itu seperti sewa gedung pabrik, juga gaji manajer pabrik. Terus kedua ada biaya variabel, di mana berubah sebanding dengan volume produksi seperti bahan baku dan upah langsung. Yang artinya itu biaya ini berubah secara proporsional dengan volume produksi. Nah, semakin besar volume produksi, semakin tinggi juga biaya variabelnya. Contohnya itu seperti bahan baku dan langsung. Oke, selanjutnya ada biaya variabel, di mana kombinasi tetap dan variabel seperti listrik kantor. Yang artinya itu biaya ini memiliki unsur tetap dan variabel sekaligus. Contohnya itu seperti biaya listrik
kantor, dan ada biaya tetap berlangganan, juga biaya karyawan sesuai pemakaian. Nah, selanjutnya ada klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan produk, yang dimana dalamnya ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Oke, yang pertama tadi ada biaya langsung, di mana dapat ditelusuri langsung ke produk, seperti bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Yang artinya itu biaya ini dapat ditelusuri secara langsung ke produk tertentu, contohnya itu bahan baku utama dan upah tenaga kerja langsung. Kedua itu ada biaya tidak langsung, di mana tidak dapat ditelusuri langsung, atau overhead pabrik. Nah, artinya itu biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk tertentu, tetapi tetap diperlukan untuk proses produksi. Contohnya itu biaya perawatan mesin, terus juga biaya keamanan pabrik atau overhead pabrik. Slide selanjutnya ada unsur-unsur biaya produksi, di mana dalamnya terdapat biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, pertama tadi ada biaya bahan langsung, di mana bahan yang menjadi bagian integral produk jadi dan mudah ditelusuri. Contohnya kayu untuk furnitur, yang artinya itu bahan yang menjadi komponen utama produk jadi dan mudah diidentifikasi jumlahnya untuk setiap produk. Nah, contohnya pada produksi furnitur. Nah, kayu adalah bahan baku langsung. Akuntansi biaya akan mencari pembelian, akan mencatat pembelian, penggunaan dan sisa bahan baku secara rinci agar dapat mengontrol efisiensi penggunaannya. Nah, yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung, di mana upah pekerja yang langsung terlibat dalam proses produksi. Contohnya itu seperti upah operator mesin. Artinya itu upah yang diberikan kepada pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses pembuatan barang. Contohnya itu seperti upah operator mesin, tukang jahit di pabrik pakaian. Dan juga informasi ini penting untuk menghitung harga pokok produksi atau HPP dan mengevaluasi produktivitas tenaga kerja. Nah, yang ketiga itu ada biaya overhead pabrik, di mana semua biaya produksi selain bahan dan tenaga kerja langsung. Contohnya itu seperti depresiasi mesin dan listrik pabrik. Nah, artinya itu seluruh biaya produksi selain biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya ini sering disebut juga biaya tidak langsung. Contohnya itu seperti tadi depresiasi mesin, terus juga listrik untuk jalannya peralatan produksi, dan biaya peralatan pabrik hingga gaji pengawas produksi. Nah, perhitungan overhead yang akurat
produksi yang tepat. Nah, slide selanjutnya ada metode perhitungan biaya, di mana dalamnya ada job order costing, process costing, dan activity based costing atau ABC. Yang pertama ada job order costing, di mana untuk produksi berdasarkan pesanan unik seperti percetakan dan konstruksi. Job order costing ini digunakan untuk perusahaan yang memproduksi barang berdasarkan pesanan unik atau spesifik dari pelanggan. Contohnya seperti percetakan, terus juga proyek konstruksi, bangunan, dan pembuatan kapal. Biaya ini dicatat untuk setiap pesanan atau job, sehingga manajemen dapat mengetahui laba atau rugi untuk setiap proyek. Kedua ada proses costing, di mana untuk produksi massal yang seragam seperti industri kimia dan makanan. Nah, artinya teman-teman, proses costing ini cocok untuk perusahaan yang memproduksi barang secara massal dan seragam, seperti industri kimia, terus juga farmasi, makanan, dan minuman. Biaya produksi diakumulasikan per departemen atau proses, kemudian rata-rata dibebankan ke setiap unit produk. Selanjutnya ada activity based costing atau ABC, di mana untuk mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas lebih akurat untuk produk kompleks. Artinya itu metode ABC ini membebankan biaya ke produk berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi produk tersebut. Nah, metode ini cocok untuk perusahaan dengan produk yang kompleks dan beragam. Dengan ABC atau activity based costing, perusahaan dapat memperoleh informasi biaya yang lebih akurat, terus juga menghindari histori biaya dan mendukung keputusan penetapan harga yang tepat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bawakan dari materi pengantar akuntansi biaya. Saya juga saat ini masih belajar